Kemudian pengertian zalim secara istilah adalah ibu-ibu, yaitu melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas itu namanya kezaliman. Kezaliman ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Termasuk ibadah kalau melampaui batas zalim ibu-ibu. Ya, makasih. Termasuk kezaliman ya. Contoh ibu-ibu, dari pagi jam 5 sampai jam 6 sore wirid ibu-ibu. Nggak lepas-lepas. Sudah ada aja. Nah, saya lagi seneng wirid nih, katanya kan ibu-ibu ya. Subhanallah. Itu zalim kan ibu? Zalim kenapa? Bukan dari sisi ibadahnya, melampaui batas. Paham ibu-ibu ya? Mendapatkan syafaatnya itu. Nah, ini kira-kira tentu kita pengen tahu ibu-ibu ya, apa yang menyebabkan kita itu tidak mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ya. Ini sedikit saya sampaikan ya, mudah-mudahan kita ini bisa menghindari satu perilaku ini gitu ibu ya. Sehingga kita berharapnya itu bukan harapan di siang bolong, mimpi di siang bolong, bukan. Tapi betul-betul memang harapan yang bisa terwujud, artinya memenuhi syarat harapannya itu. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, kaitan dengan masalah syafaat ini nanti di hari akhir ada dalam Al-Quran Allah menyatakan begini, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ibu ya, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Min hamimin itu dapat kasih sayang, ya, dapat pertolongan dari teman setia, dari kerabat dekat. Wala syafi'iyuto, dan orang itu yang zalim itu tidak akan dapat juga syafaat. Bahkan kalaupun ada orang yang memberikan syafaat kepada orang yang zalim itu, maka syafaatnya ditolak, tidak akan diterima. Oleh karena itu ibu jamaah rahimakumullah, kalau memang kita berharap syafaat baginda Rasul, ataupun memang kita mengharapkan syafaat dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, maka yang harus kita tinggalkan dalam hidup ini adalah berlaku zalim ini, ya, berlaku zalim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, selama kita melakukan kezaliman, maka jangan harap kita dapat syafaat. Itu ibu-ibu ya. Sekarang biar kita jelas apa sih itu zalim, kan gitu misalnya ibu-ibu ya. Apa itu perbuatan zalim itu yang kayak mana? Pengertian zalim itu ada dua, ada pengertian menurut bahasa lughawi, ada menurut istilahi, ibu ya. Menurut bahasa, zalim itu ibu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim ibu. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ada orang pakai celana buat baju, baju buat celana, zalim orang. Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kalau celana kaki yang pakai, kalau baju badan. Tiba-tiba enggak, celana yang pakai badan nih, mentang-mentang celananya gede paham. Baju diganti di kaki, zalim. Secara bahasa ini bicara apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menggunakan anting di hidung, zalim nih. Awas, secantik apapun ibu, jangan pernah memindahkan anting dari telinga ke hidung. Zalim aniaya, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya tanya, anting itu tempatnya di mana, ibu? Tentu ingat kan? Sekarang supaya tampil beda, lebih grace, tampilannya dipindah antingnya di hidung. Zalim ke orang itu? Zalim secara bahasa ibu. Nah ini maka mari kita sama dia dapat syafaat yang milik apa ibu ya. Yang kita tunggu-tunggu masalahnya, ngomong-ngomong syafaat tapi nggak ngerti kita. Maka kita sering membaca tulisan ibu-ibu,
buanglah sampah pada tempatnya. Berarti sampah itu punya tempat nggak ibu? Punya kan? Kalau buang sampah di jalan, kira-kira zalim nggak ibu? Kenapa dikatakan zalim buang sampah di jalan? Karena buang sampah bukan pada tempatnya. Jalan itu buat lewat, bukan buat tempat sampah. Kalau diturunkan sampah ngebuangnya di pinggir jalan, lama-lama jalan tertutup ibu. Percaya nggak ibu? Kalau jalan sudah tertutup dengan sampah, orang yang buang sampah di pinggir jalan zalim nggak ibu? Zalim kan? Kalau orang sudah zalim, kira-kira dapat syafaat nggak nanti yaumul kiamat? Udah, kalau ibu sudah paham, nanti nggak bakal buang sampah sambil naik motor yang tangan kiri buang ini. Subhanallah, gitu ibu ya. Ya biasanya gitu ibu. Yang satu bawah, yang satu goceng. Pas dibuang nggak kuat ya ibu, akhirnya tumpah tersek di jalan. Ada nggak begitu ibu? Lihat nggak ibu kayak gitu? Realitas di jalan banyak gitu ibu. Subhanallah. Ya, mending kalau nggak habis merujaki kalau bahasa Jawa itu ya. Habis 7 bulan gitu kan. Itu kan sampahnya warna-warni itu. Ya, orang 7 warna harus ada di situ. Ya kulit jeruknya ada, kulit nanasnya ada. Wah, ampun udah. Buangnya di tengah jalan lagi di perapatan. Ya, ada falsafahnya apa ibu? Biar nanti kalau anak sudah gede menarik orang katanya. Ya bukan menarik orang, menjatuhkan orang sampahnya itu. Kalau tidak, itu menunjukkan kedoliman ya. Jadi kita pahami di ibu zalim ini. Jadi jangan kita selalu berharap mendapatkan syafaat, tapi buang sampah masih bukan pada tempatnya umpama ya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya jangan, karena Pak itu menghalangi kita dapat syafaat. Subhanallah. Nah ini secara bahasa ini ya, perhatikan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, termasuk ibu-ibu mohon maaf nih, termasuk kezaliman ibu-ibu ya. Tempat penyedap rasa dikasih umpamanya tempatnya di tempat gula. Itu juga zalim itu ibu. Nanti pas bapak-bapak bikin kopi, nanti kopinya rasa licin ibu. Betul nggak ibu? Mohon maaf ini ibu. Rusak nggak ibu? Rusak ibu. Ya, soalnya saya pengalaman ibu. Bertamu dibuatkan kopi, ternyata rasanya terbang kopi ini. Dan tidak saya minum. Cuma saya tidak bilang. Takut yang buat ini kecewa gitu ibu. Cukup sekedar minum, enggak ini dikasih sasa ini kata saya. Dikasih sasa ini gelas. Rupanya subhanallah, begitu saya minum sedikit dibawa saya pulang, diminum sama tuan rumah kopi yang saya minum itu ibu. Akhirnya yang tuan rumah marah sama yang buat ini siapa? Pak Ustadz kok dikasih sasa kopinya? Yang buat kopi itu ngejar ibu, ngejar. Kebetulan saya agak mampir dikit, dikejar mohon maaf Pak, tadi nggak nyangka Pak, salah naruh sasa, mestinya buat gula dikasih sasa. Jadi karena sudah otomatis begitu buat kopi gula kan begitu, nggak tahu gula ini diisinya sudah ganti sasa tanpa ada pemberitahuan ya sudah. Berarti zalim nggak ibu? Zalim itu membawa kerusakan. Itu yang sepele yang sifatnya enggak penting amat. Tapi kan merusak ibu. Subhanallah. Jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya supaya apa? Supaya tentram hidup ini. Ibu ya, paham ibu ya? Maka mohon maaf ibu-ibu, seorang wanita yang menjadi pemimpin rumah tangga zalim ibu. Betul nggak ibu? Karena siapa mestinya kepala rumah tangga? Suami. Maka kalau diambil alih pemimpin rumah tangga oleh wanita, maka itu suatu kedoliman. Maka Nabi ngomong, la yuslihu qaumun walau amrohu imro'atan. Suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan, maka tidak akan ada kemaslahatan. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yuk kita pahami ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu biarpun cerdas, pintar, kalau punya suami tetap suami jadikan pemimpin. Bimbing sama kita, pemimpinnya dia nggak apa-apa ini. Kan gitu ya.
ya tetap dia jadi pemimpin, nanti diarahkan oleh kita, tapi dia jadi pemimpin, jangan diambil alih sama kita. Ya kadang-kadang kita kesel sama suami kita, bego amat, sinilah gue yang ngatur, ya subhanallah, nggak boleh ibu. Itu contoh ibu ya, contoh tidak ada kemaslahatan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Ketika dia diambil alih, itu juga suatu kezaliman. Hati-hati ibu. Ini secara bahasa masih ibu ya, masih secara bahasa. Kemudian pengertian zalim secara istilah adalah ibu-ibu, yaitu melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas itu namanya kezaliman. Kezaliman ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Termasuk ibadah kalau melampaui batas zalim ibu-ibu. Termasuk kezaliman ya. Contoh ibu-ibu, dari pagi jam 5 sampai jam 6 sore wirid ibu-ibu. Udah lepas-lepas, sudah ada aja. Nah, saya lagi seneng wirid nih, katanya kan ibu-ibu ya. Subhanallah. Itu zalim gak ibu-ibu? Zalim, kenapa? Bukan dari sisi ibadahnya, melampaui batas. Paham ibu-ibu ya? Itu ibu-ibu. Ibu-ibu pengajian, kalau melampaui batas pengajiannya bisa zalim. Ibu-ibu tahajud, kalau melampaui batas tahajudnya, itu jadi kezaliman. Bisa nggak difahami ibu? Ya, suami ibu nungguin, kirain 2 rakaat tahajudnya, nggak tidur, nggak tahunya sampai subuh tahajudnya. Subhanallah. Zalim ya ibu. Cuma dulu kita lagi ngomongin ibu ya, biar tahu mana sih itu gitu ya. Jadi dalam bidang ibadah saja kalau melampaui batas jadi kezaliman gitu. Ya, begitu juga seorang suami, mohon maaf, yang sibuk dengan dirinya meninggalkan kepentingan keluarga, itu juga zalim. Tidak baik. Subhanallah. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau pengen syafaat tinggalkan kezaliman. Jadi secara istilah melampaui batas dalam segala hal ibu-ibu ya. Nanti termasuk yang kedua adalah yaitu menahan hak orang lain yang mestinya diterima oleh orang lain. Itu juga kezaliman ibu. Atau kita mengambil hak orang lain untuk kita, itu juga namanya kezaliman. Subhanallah. Kita ini pengen dapat syafaat ibu, pengen dapat pertolongan, pengen dapat keringanan, maka tinggalkan kezaliman. Wa ma lidzalimin min hamim wala syafi'un. Orang-orang yang zalim, yang aniaya itu tidak akan memperoleh kasih sayang dari kerabatnya nanti yaumil kiamah, tidak akan mendapat kasih sayang dari teman-temannya, tidak akan dapat syafaat. Adapun ada syafaat, ditolak syafaat itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah ibu. Subhanallah. Ya, ini kita bab syafaat ibu ya. Karena kita seringnya selalu ngarepin syafaat gitu ya. Kalau kepengen tolong dong buang kezalimannya, kan gitu ya. Buang kecurangannya, buang aniayanya, supaya kita ini betul-betul nanti fresh dapat syafaat. Umpama kita ibadahnya wajibnya lakuin betul ibu, tapi masih ada bolong-bolongnya. Muamalahnya kita ini betul gitu ibu ya, tapi masih ada bolong-bolongnya. Dalam beretika kita ini kadang-kadang masih ada berusaha maksimal, tapi masih ada bolong-bolongnya. Ketika itulah syafaat datang ibu. Pak dilihat iya orangnya nggak zalim ini. Cuma memang kapasitasnya kekurangan-kekurangan. Ini yang kita tutupi, ini yang kita tambal ibu. Insyaallah ibu ya, kita terbebas dari kezaliman ibu ya. Zalim ada dari bidang sisi akidah ibu. Zalim bisa dari sisi perekonomian. Zalim juga bisa dari sisi hukum ibu. Hati-hati nih ibu kita nih, awas ibu ya. Kita zalim dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid. Apa itu ibu? Menyekutukan Allah dengan yang lain, itu zaliman ibu. Karena kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Kezaliman yang sangat besar. Ya, jelas zalimnya ibu. Orang yang menyekutukan Allah. Maka sebagai orang yang beriman, kita jangan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Bisa dipahami ibu ya, biar nggak zalim kita kepada Allah ibu ya. Kezaliman dalam bidang amalah hubungan di antara kita sesama manusia ibu.
Apa di antaranya? Kita tidak memberikan hak orang lain kepada yang berhak untuk menerimanya. Itu kedzaliman. Contoh, ya kita ini, mohon maaf, kadang-kadang yang sering kejadian kedzaliman itu ibu-ibu biasanya pada yang real itu pada batas-batas tanah, ibu-ibu ya. Tanah ada batasnya kan? Itu kadang-kadang kebanyakan itu ibu, mohon maaf ibu-ibu, itu saling mengambil antara satu dengan yang lain. Ya. Ada yang namanya memindah batas tanah, patok tanah. Itu suatu kedzaliman. Ini dalam bidang muamalah di antara kita ibu. Hati-hati ibu. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain, terutama berkaitan tanah. Nabi menjelaskan, andaikan orang mengambil sejengkal tanah di muka bumi ini dengan aniaya, zalim, maka tanah yang dia ambil sejengkal itu yaumil kiamah nanti akan dikalungkan 7 hasta, 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Hati-hati, Bi. Jangankan 1 hektar ngambilnya ini. Mendem orang itu nanti, Bi. Ketutup tanah orang itu kalau sekarang kan lagi musim Ibu, sertifikat tanah ini kan. Oh, tiba-tiba tanah orang diaku karena ada sertifikat dan sebagainya. Di dunia manis. Di dunia bisa beli mobil dengan mengaku tanah orang lain dia jual. Tapi di akhirat akan dikalungkan di lehernya. Walaupun hanya sejengkal tanah. Maka hati-hati pagar-pagar kita jangan sampai mengambil tanah jalan. Kan gitu. Kenapa? Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah suatu kedzaliman. Hati-hati, Bi. Kadang-kadang kita anggap sepele saja, sudahlah, tidak ada masalah. Itu bermasalah. Tidak boleh. Itu namanya kita mengambil hak orang lain secara aniaya. Atau memang kita tidak memberikan kepada yang berhak untuk mengambilnya. Ini contohnya adalah seperti ya boleh jadi amanah-amanah ibu-ibu ya yang dititipkan kepada kita tidak disampaikan, atau mestinya orang yang mestinya ngambil tiba-tiba kita yang ngambil padahal kita tidak berhak, kan? Itu adalah suatu kedzaliman. Semua itu akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kedzaliman di antara kita sesama manusia. Amalah ibu ya. Yang ketiga, kedzaliman dalam bidang hukum, ibu. Apa itu? Ketika kita tidak mau berhukum kepada hukum Allah, maka zalim kita. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukum yang Allah sudah turunkan kepada kita sebagai manusia, maka orang-orang itu termasuk orang yang zalim. Berarti orang-orang itu tidak akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Jadi kita ini harus patuh kepada hukum Allah, ibu ya. Apa contohnya? Pakai jilbab, hukum Allah, ibu. Perintah Allah, ibu ya. Pakai jilbab itu. Jadi kalau ada orang yang nggak mau pakai jilbab, ya dia sudah melanggar hukum Allah, ibu ya. Siapapun dia, ya mau istrinya ustadz, nggak pakai jilbab, ya jelas melanggar. Ya, anaknya kiai, jangankan anak kiai, anak nabi melanggar. Kalau dia tidak menggunakan memakai jilbab. Kita walaupun orang lain, kalau menjalankan syariat Allah, insya Allah kita tidak zalim. Kenapa? Kita menjalankan hukum Allah. Ini subhanallah. Jadi kita memakai jilbab ini bukan orang yang zalim nih. Ketika orang nggak mau pakai jilbab itu zalim. Kenapa? Dia melupakan, mengabaikan, mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian, ya kan? Dalam berpakaian. Sementara Al-Qur'an mengatur untuk kehidupan kita semua ini. Mengatur untuk kehidupan kita semua. Jadi ibu-ibu, saya tekankan apa-apa yang ibu pahami dari Al-Qur'an tentang hukum, laksanakanlah. Apa-apa yang kita pahami dari Al-Qur'an tentang hukum, maka amalkanlah. Jangan kita pernah mencoba untuk menghindari terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran. Apakah itu halal? Apakah itu haram? Apakah itu wajib? Ibu ya? Dan hukum yang lain, makruh dan mubahnya. Kita perhatikan secara seksama supaya kita tidak tergolong orang yang zalim. Baik, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu mukadimah dalam kaitan dengan syafaat. Mudah-mudahan kitanya ini nanti betul-betul hari kiamat itu dapat syafaat. Lagi pusing, lagi sibuk gimana ini, waduh, tiba-tiba datang baginda Rasul. Oh, Anda fulanah ya? Iya. Cek malaikat. Zalim sih enggak, cuma kelakuannya, kebaikannya banyak yang kurang nih, gitu kan? Banyak kurangnya nih.
Udah dapat syafaat, kalau gitu bisa ganti ini, saya bantu, saya tolong nih. Kan begitu ibu-ibu. Tapi kalau kitanya mohon maaf, sekalipun kitanya rajin ibadah, ya rajin sholat, tapi pas dilihat ada zolimnya itu, wah udah jangan dikasih yang kayak gini mah. Selesaikan dulu kezoliman itu, bereskan dulu itu. Nah itu bilangin dalil, ibu ya. Ini mudah-mudahan kita bisa pahami ini. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya tema kita memang cabang-cabang iman ibu-ibu ya. Masih ada yang ingat ibu-ibu di antara kita? Yang sudah keberapa ibu-ibu? Subhanallah. Tidak apa-apa ibu-ibu. Nah, kita langsung. Kalau nggak salah kita sudah sampai cabang iman yang ke-15 ya. Yang ke-15 tentang kita tidak boleh mengeraskan suara terhadap suara Nabi, alias kita tidak boleh lancang kepada Rasulullah ibu ya. Ya, baik dari tindakan, begitu juga dengan ucapan. Nggak boleh kita ini, nggak boleh lancang ibu ya. Subhanallah. Maka ibu jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, kita lanjut membahas cabang iman yang ke-16 ya. Yang ke-16 Apa cabang iman yang ke-16 ibu-ibu? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama, maka sebagai tanda kesempurnaan iman kita adalah harus kita ini memiliki sifat bakhil terhadap agama Allah. Bakhil terhadap agama Allah. Kita ini sudah memeluk agama Islam ibu-ibu, sudah benar ibu-ibu ya. Maka dengan Islam ini kita harus bakhil dengan keislaman kita ini ibu-ibu. Jangan kita obral, jangan kita murah ibu-ibu. Bisa dipahami ibu? Bagaimana cara bakhilnya ibu? Realitasnya gimana ibu? Nih ibu-ibu, agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka orang yang bakhil terhadap keagamaannya pasti dia akan berkata selain agama Islam tidak benar. Paham ibu? Barang siapa yang ngomong semua agama sama, berarti dia tidak bakhil terhadap agamanya. Bisa dipahami ibu ya? Rada sulit ibu ya? Rada sulit ibu ya? Artinya mohon maaf ibu, kalau kita menyatakan kebenaran untuk agama selain Islam, berarti kita royal mengakui kebenaran selain Islam. Sementara kebenaran tidak ada kecuali dalam Islam. Bisa dipahami ibu? Jadi jangan suka ngomong semua agama itu benar. Kalau meluknya baik, benar, nanti masuk surga. Enggak ibu. Terlalu royal ngomong kayak gitu, kata siapa? Ya kan? Orang Allah sudah menjelaskan kok, yang nanti masuk surga itu adalah orang yang beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Berarti orang yang tidak menganut agama Islam, tidak memeluk agama Islam, kagak bakal masuk surga. Tapi nggak boleh dicela sama kita, nggak boleh ibu. Ini paham toleransi ini ibu ya. Kita tidak membenarkan mereka yang beda akidah dengan kita, tetapi kita tidak bisa memaksa kepada mereka. Allah sudah menegaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jangan ibu. Dan kita tidak boleh merendahkan mereka, nggak boleh. Tapi kita tidak boleh ikut mereka. Bisa dipahami ibu? Ini bulan Desember ibu ya. Awas nih. Sering muncul, Pak saya dikirim kue gimana kan gitu kan? Boleh nggak dimakan? Kan biasanya gitu ibu ya. Biasanya kan gitu ya. Ya, saya dikirim juga nih opor, katanya kan gitu kan? Subhanallah. Gimana sikap kita ibu? Kalau sajian-sajian yang dibuat mereka bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Tuhannya, monggo-monggo saja nggak apa-apa dimakan. Kalau itu memang bukan untuk dalam rangka beribadah. Tapi kalau snack-snacknya buat pemujaan kepada Tuhan mereka, otomatis tidak boleh. Contoh begini, ibu-ibu nemu ayam bakar satu masih panas ibu, adanya di bawah pohon yang kelihatannya angker.
tapi jelas itu ayam bakar itu baru disampaikan kira-kira begitu. Saya tanya, ibu-ibu boleh makan nggak itu ibu? Haram dimakan. Ini namanya pelit sama agama. Kenapa? Karena tujuan ayam bakar ditaruh di bawah pohon itu tidak ada lain kecuali dia mohon keselamatan dari keburukan pohon itu, maka makanannya pun adalah haram. Bahasa kitanya sesajen. Begitu juga kaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ada korelasinya dengan hubungannya, udah saya makan, nggak boleh. Ini namanya pelit dalam hal agama. Jadi ibu-ibu juga nanti mohon maaf, nggak boleh pakai kuncung-kuncung putih itu, nggak boleh. Dalam rangka kebersamaan, apa topi putih ibu-ibu yang ujungnya ada merahnya itu kan? Apa Sinterklas apa? Sinterklas. Topi kecil. Karena senang kan gitu kan? Kita pakai topinya itu kan? Gitu kan? Jangan itu. Kita tidak melarang mereka, kita tidak benci mereka, kita tidak memarahi mereka, tapi kita tidak ikut kepada mereka. Itu namanya toleran. Lakum dinukum waliyadi. Ini namanya pelit terhadap agama. Kita mah harus pelit pelit kita dengan Islam ini. Nggak boleh diobral Islam ini. Gimana kalau ada orang nyembah, nggak apa-apa bener itu kan keyakinan dia bener. Jangan. Tetap katakan keliru dia itu menyembah itu, kan begitu. Tapi kita nggak bisa maksa. Anda harus ikut saya, nggak bisa. Jangan. Karena Allah sudah menegaskan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kita boleh hidup berdampingan, ibu-ibu. Boleh kita bertetangga, boleh kita berbuat baik. Ibu-ibu mungkin mendengar cerita suatu saat baginda Nabi. Ini dalam hal kaitan agama, ibu ya. Pembantunya seorang Yahudi sering membantu Nabi. Suatu saat nggak datang ibu. Mana Yahudi ini kok nggak datang gitu, yang satu ini. Beliau kunjungi, lagi sakit ibu. Lagi sakit. Ditembak oleh baginda Rasul. Kenapa nak? Saya sakit ya Rasul. Saya tidak bisa datang. Saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa membantu. Nabi melihat tidak lama lagi akan meninggal. Nabi kasihan. Tapi Nabi ketika mau mengajak anak ini rupanya lebih cenderung kepada Rasul daripada kepada orang tuanya. Nabi tanya, maukah Anda masuk Islam? Pengen ya Rasul, tapi kayaknya orang tua tidak izin. Dipanggil orang tuanya sama Rasulullah. Begitu datang ngobrol, anak Anda ini kepengen masuk Islam. Kira-kira Anda mengizinkan tidak kepada orang tuanya? Apa kata orang tuanya? Saya mengizinkan. Walaupun saya tidak masuk Islam, tapi untuk saya, untuk anak saya mengizinkan untuk masuk Islam. Ternyata begitu masuk Islam, meninggal anak itu. Maksa nggak Nabi di situ ibu? Tidak. Anak itu sudah ada keinginan, tapi dia masih takut, maka dikompromikan, dipanggil orang tuanya bahwa anak ini boleh nggak kalau punya keyakinan sendiri? Boleh kata bapaknya, masuklah Islam. Ini ibu, kita pahami toleransi ibu ya. Yang kedua ibu, bahwa toleransi itu bukan hidup bareng, bukan ya, bukan harus sama-sama duduk. Baginda Nabi dengan sahabat lagi duduk-duduk di masjid, teras masjid. Tiba-tiba datang jenazah ini. Kata Nabi bangun kata Nabi. Ini jenazah lagi lewat. Ini adab jenazah ibu ya. Makanya memang kalau ada jenazah itu ya, kalau faham sebetulnya kalau kita kendaraan apa ada mobil jenazah yang sirine jenazah, jelas orang meninggal nih, kan beda-beda itu ya. Bunyinya itu beda. Ada sirine orang sakit, ada sirine orang meninggal. Kalau pas orang meninggal, memang mestinya mobil-mobil yang ada di jalan itu pada satu pelan sedikit, minimal dia pelan, kalaupun tidak berhenti, atau dia minggir sedikit supaya jenazah ini lebih cepat bisa lewat, mestinya begitu dulu. Maka Nabi berdiri, sahabat ngomong, ada yang tahu, ya Rasul, udahlah Yahudi ini. Kira-kira sahabat ini dia bukan akidah dengan kita, beda akidah kan gitu. Tapi apa jawab Nabi? Betul, dia bukan Islam, dia memang Yahudi, tapi bukankah dia juga manusia? Bisa dipahami dulu. Wujudnya, bentuknya dia manusia, keyakinannya adalah
Karena sudah mati ya inilah pemuliaan terakhir buat dia sebagai manusia, bukan sebagai Yahudinya. Jadi ya mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ada yang beda agama, jangan alergi juga, jangan. Enggak usah kita begitu ketemu dia begini, enggak usah. Enggak usah nyelidik, enggak usah. Biasa aja. Kalau perlu jabatan tangan enggak ada masalah. Tegur sapa dengan ucapan bagaimana, baik kabarnya, enggak ada masalah. Nah, justru dengan kebaikan kita kepada mereka yang selilahnya ini boleh jadi mengubah pikiran mereka terhadap Islam. Karena selama ini kan Islam itu dinilai oleh mereka keras, kasar, tapi kita sekarang balik. Bagaimana Nabi memberikan contoh, oh ternyata Islam tidak seperti yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Oh ternyata Islam itu kayak gini, subhanallah. Ini sebagai contoh dalam pelit beragama. Lebih jauh ibu, lebih jauh. Pelit beragama ini seseorang lebih baik mengorbankan nyawanya daripada dia memperoleh fasilitas dunia tapi agamanya hilang. Ini luar biasa ini. Lebih baik hilang nyawanya ketimbang dapat fasilitas dunia tetapi agamanya hilang. Ada nggak yang seperti itu ibu? Ya, tidak sedikit berarti banyak ibu ya. Tidak sedikit ibu. Mereka tukar agama dengan jabatan. Mereka tukar agama dengan supermi. Ya, mereka tukar agama dengan 5 kilo beras. Padahal mestinya lebih baik saya mati dalam keadaan beragama Islam ketimbang saya hidup bergelimangan harta tetapi agama hilang dari hati. Subhanallah. Nah, ini maknanya pelit dalam beragama ibu-ibu ya. Jadi ingat ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pertahankan bahwa agama yang paling benar di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cuma Islam. Dan para nabi itu agamanya semuanya Islam. Islam ini semuanya Islam. Ya. Adapun tentang kenabiannya ya berbeda sesuai dengan pada masanya. Karena kita umat Nabi Muhammad, maka otomatis nabi kita Nabi Muhammad. Tapi kita tidak mengingkari Nabi Isa, tidak mengingkari Nabi Zakaria, tidak mengingkari Nabi Yahya dan nabi-nabi yang lain yang 25 jumlahnya. Kita wajib semua imani. Ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah supaya kita merasakan manisnya iman. Oh ternyata orang beriman itu nikmat juga ya. Ternyata manis ya iman itu. Subhanallah. Jadi memang butuh pemahaman ibu ya. Butuh pemahaman. Oleh karena itu sekali lagi ibu jamaah rahimakumullah, kita harus waspada, kita harus hati-hati dalam hal bakhil terhadap agama Allah ini. Jangan kita gampang-gampang berbicara yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Ya. Jangan mudah-mudahnya kita berpandangan yang pandangan itu menyebabkan kita keluar dari Islam. Ya. Bisakah ucapan-ucapan yang menyebabkan kita menjadi keluar dari Islam? Oh, bisa itu. Kadang-kadang memang kitanya tidak menyadari gitu ya. Kita ambillah yang rileks aja lah, yang contoh yang rileks gitu ya. Ini sering muncul itu. Umpama kita ini kan percaya 25 nabi gitu ya. Kebetulan ada salah satu warga kita umpama namanya menggunakan nama nabi gitu. Ya. Akhirnya kita bercanda dengan nama nabi itu. Umpama kita ya pengen guyon. Wih, saya tadi lewat Nabi Ibrahim lewat. Mau beli somai. Padahal dia ketemu seseorang yang namanya Ibrahim. Kebetulan dia mau beli somai. Kita canda ngomong, saya tadi ketemu Nabi Ibrahim mau beli somai. Ucapan ini ibu menyebabkan keluar dari Islam. Ini canda tapi mengorbankan agama. Kenapa bisa begitu ibu? Karena sudah tidak ada lagi label Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya nggak boleh sembarangan. Itu labelannya nggak boleh. Ya, kadang-kadang kita suka canda masalahnya.
sekedar pengen ya rileks gitu ya, tapi rileksnya membawa ke kafiran, naudzubillah min dzalik. Itu tidak boleh sama sekali. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dia pertahankan cabang iman yang ke-16, pelit terhadap agama Allah. Salah satu bukti pelit terhadap agama Allah, rajin ngaji. Itu tanda orang pelit terhadap agama Allah itu, yang rajin ngaji. Kenapa? Ya karena dia yakin dengan banyak mengikuti kegiatan kajian-kajian tentang keislaman, dia akan lebih memelihara agamanya. Kalau orang yang nggak suka ngaji itu terlalu murah dengan agamanya itu. Nanti dia nggak tahu apa-apa tentang agama Islam, karena yang dia tahu udah dari sejak lahir, buat KTP, nikah, Islam semua udah. Tapi ngaji itu nggak pernah. Ilmunya nggak tahu, berbahaya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, insya Allah kita ini kalau pelit terhadap agama Allah pasti merasakan kenikmatan dalam jiwa kita. Maka kita akan bicara kepada suami kita, umpama anak-anak kita. Nah, usaha yang benar, kasih ibu makanan yang halal, jangan yang haram. Itu orang yang pelit terhadap agama itu. Itu orang tuh pelit terhadap agama itu. Ibu nggak mau nak dikasih yang haram dari kalau usaha yang halal, kan begitu. Sama suami kita juga ngomong gitu, Pak, lebih baik ngasih uang gede halal daripada kecil haram. Jangan pusing saya. Itu ini. Subhanallah. Intinya halalnya itu, ya kan? Kenapa? Karena ini dalam rangka menjaga agama itu, menjaga agama itu. Ya, karena Nabi menegaskan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang ditumbuh besarkan oleh barang-barang yang haram, maka tempat kembalinya cuma neraka yang cocok. Apa nggak ngeri? Itu kan dengan agama kan ibu. Maka kita berkata begitu kepada orang-orang yang menjamin kebutuhan kita. Berikan kami yang halal, walaupun banyak, ketimbang sedikit haram. Subhanallah, menyakitkan sekali. Kan begitu ibu ya? Menyakitkan sekali. Nah, ini sebagai bukti kalau kita memang termasuk orang yang pelit dalam beragama. Jadi insya Allah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, perayaan yang akan datang ini kita sudah begitu-begitu saja sikapnya, itu ya. Kita nggak ikut heboh, nggak ikut heboh, ibu ya. Dan kita tidak banyak komentar nih ibu ya. Udah titik, lakum dinukum waliyadin. Itu sudah sangat manis itu ibu. Itu sudah sangat indah itu ibu. Sudah ibu. Ya, jangan begini-begitu intinya mah. Yang penting kita tidak boleh mengganggu mereka. Itu ibu ya. Belum ditutup ibu jamaah rahimakumullah. Banyak info-info entah menyesatkan entah tidak ini ibu ya. Ya, kita berdoa pada Allah ibu ya. Masa belum apa-apa WHO sudah ngumumin ada varian baru COVID-19 namanya Omicron. Itu katanya lebih berbahaya, lebih menular. Ini WHO ini bikin pusing orang ini. Ya, belum apa-apa sudah dibilang varian baru lebih ganas, apa lebih mematikan. Ngomong-ngomongnya apa? Vaksinnya sudah dipersiapkan. Jadi kayaknya sudah diatur ibu. Pusing juga saya ibu. Subhanallah. Yang lebih mengejutkan di berita ibu, Arab Saudi sudah positif masalahnya. Omicronnya sudah positif Arab Saudi. Gara-gara dia datang, warganya ada di Afrika Selatan pulang. Positiflah dia Omicron ini. Maka dia diisolasi. Saya khawatirnya ini, mohon maaf, kalau sampai datang lagi ke musim haji, bangsa Indonesia bisa 3 tahun tertunda melaksanakan ibadah haji. Kelihatannya sederhana ibu ya, tapi efeknya cukup berat kan? Masya Allah. Itu yang pertama ini. Yang pertama ya. Tapi mudah-mudahan nggak benar berita ini ibu ya. Subhanallah ya, kita umat Islam, kita manusia ini capek banget dengan COVID ini ibu ya. Capek banget. Itu yang pertama ibu. Yang kedua ada info ibu. Bulan 12 ini konon mau terjadi istilahnya bencana alam besar-besaran ini ibu ya. Berdasarkan penelitian dan gejala-gejala yang berjalan. Ya sekedar kita bukan percaya full dengan BMKG ya dan lain sebagainya. Tetapi kalau melihat kelakuan orang kita manusia, memang sepatutnya boleh jadi terjadi ibu. Gitu aja kan ibu ya. Maka kita minimal menguranginya adalah bahwa kita berusaha untuk memperbaiki diri. Itu ibu.
Karena ya kita wallahu alam bisawab itu Cilegon antar 25 sampai 2 Januari ya konon kalau ada tsunami itu sampai 8 meter kan, sudah dibuat juga kan semacam pengumuman resminya ini. Artinya juga kita kepada jamaah ya kalau di musim di bulan-bulan ini di akhir menjelang pergantian tahun ini ya mungkin lebih baik sebaiknya kita betah di rumah lah gitu ya. Pesan bagi Nabi kan begitu. Wabni fi baitika wabki khoti'atik, kata Nabi. Hendaklah kamu betah di rumahmu dan hendaklah tangisi dosa-dosamu. Jadi boleh jadi kita lebih baik tinggal di rumah menangisi dosa-dosa. Kita mudah-mudahan bencana-bencana itu tidak terjadi karena kita sebagai hambanya sudah insaf ini Bu ya. Ini sejarahnya berkaitan dengan kaum Nabi Yunus alaihissalam. Kan begitu. Kaum Nabi Yunus itu sudah mau diazab, sudah mau disiksa ini, tapi sadar insaf. Dia cari Nabi Yunus pengen beriman. Tidak jadi azabnya. Kan begitu. Jadi suatu kaum yang akan dibinasakan tidak jadi adalah kaum Nabi Yunus. Nah maka kita karena ada info-info yang semacam itu tidak ada lain kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya boleh jadi di ujung tahun ini atau awal tahun ini kita hindari memang tempat-tempat yang sudah ada wacana akan terjadi bencana. Kita sekedar kehati-hatian ini, bukan percaya. Itu Ibu ya. Paham ya? Ya soalnya kalau terjadi 8 meter habis Ibu. Ya, umpama kita lagi di pantai, ya kan tahun yang dulu kan begitu kan? Yang waktu Pandeglang, Tanjung Lesung, siapa yang menduga Ibu? Enggak ada yang menduga kan? Tapi mereka senang kan gitu ya. Seminggu sebelumnya sudah dipersiapkan untuk menyambut. Allah tidak ridho. Allah perintahkan Krakatau suruh longsor Krakatau. Habis Tanjung Lesung kan? Habis daerah Alianda dan sekitar. Ya kenapa? Ya boleh jadi manusianya banyak yang menentang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita pahami Ibu ya, bukan peringatan BMKG-nya, tapi kita menilik kepada diri kita. Boleh jadi memang orang banyak yang melakukan dosa-dosa itu. Boleh jadi termasuk kita. Jadi kita menyadari diri, kita insaf, keinsafan kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan membawa keselamatan umat manusia. Itulah hadis Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Demikian Ibu jamaah rahimakumullah. Mohon maaf kurang aktif sebetulnya Ibu ya. Ya, jadi semakin ngomong semakin berat saja Ibu ya. Jadi pertemuan kali ini saat ini kita pada cabang iman yang ke-16. Insyaallah kalau ada giliran nanti kita lanjut kepada cabang iman yang ke-17. Kalau kita pengen dapat syafaat jangan zalim Ibu ya. Saya juga jangan zalim, saya juga ngomongin diri saya nih Ibu ya. Saya nggak boleh zalim sama istri saya, sama anak saya, sama keluarga saya nggak boleh, sama tetangga saya nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau dizalimi ya sekedar bayar empas nggak apa-apa lah kan gitu Ibu ya. Kalau kita dianiaya, ya sekedar menuntut. Tapi kita jangan pernah memulai menzalimi orang lain, termasuk menzalimi diri kita supaya kita nanti kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Nah, demikian Ibu-ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan 5 menit saja. Kalau ada, biar ada ruang tanya jawab 5 menit Ibu, monggo silakan. Cukup Ibu? Alhamdulillah kalau cukup, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih menuju masa depan yang lebih dekat kepada perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan nabiyyin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم